Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini Kak Sarah akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama. Ini adalah materi yang diajarkan di kelas 5 semester 1. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kita akan belajar penjumlahan mengenai pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti ini, di mana penyebutnya tidak sama. Penyebut itu yang bawah ini, kedua-duanya tidak sama. Ini juga penyebutnya kedua-duanya tidak sama. Baik, langsung saja kita kerjakan. Nomor 1, 1/4 ditambah 6/20. Nah, kalau mau menjumlahkan pecahan, maka pertama dicek dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa langsung ditambahkan. Kalau penyebutnya berbeda, maka penyebutnya tidak bisa langsung ditambahkan. Ternyata penyebutnya berbeda. Terus apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebutnya dulu. Nah, 4 dan 20. Apakah 4 bisa dijadikan 20? Bisa, karena 20 adalah kelipatan dari 4. Maka penyebutnya kita ubah jadi 20 semua. Yang 4 berubah, yang 20 tetap. 4 menjadi 20, maka harus dikali 5. Kalau bawah dikali 5, maka atas juga harus dikali 5 ya. Nah, 20-nya tetap, berarti ini sama saja cuma dikalikan 1. Atas juga cuma dikalikan 1. Mari kita selanjutnya mengalihkan pembilangnya. 1 dikali 5. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. 6 dikali 1. 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Berarti kita bisa langsung menambahkan pada pembilangnya. Pembilangnya itu yang atas. 5 ditambah 6. 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Jadi diperoleh hasil 11/20. Paham ya? Nomor 2, 3/21 ditambah 2/7. Pertama dicek dulu penyebutnya. Penyebutnya tidak sama. Berarti apa yang harus dilakukan? Harus disamakan dulu. Nah, apakah 7 bisa dijadikan 21? Bisa. Berarti penyebutnya akan kita ganti menjadi 21 semua. 21 tidak berubah, yang berubah adalah 7. 21 menjadi 21, ini tidak berubah. Berarti cuma dikali 1 ya. Kalau bawah dikali 1, maka atas 9 juga dikali 1. Sekarang 7 menjadi 21 harus dikalikan 3. Kalau bawah dikali 3, maka atas pembilang juga harus dikali 3 ya. Nah, sekarang yang pembilang yang atas kita kalikan. 3 dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Nah, penyebutnya sekarang sudah sama. Berarti pembilangnya bisa langsung ditambahkan. 3 ditambah 6. 3 ditambah 6 hasilnya adalah 9. Jadi diperoleh hasil 9/21. Ternyata 9 bisa dibagi 3. 21 juga bisa dibagi 3. Maka ini bisa disederhanakan. Mari kita sederhanakan. 9 dibagi 3, 21 juga dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Jadi diperoleh hasil dari nomor 2 pecahan biasa yang paling sederhana, yaitu 3/7. Nomor 3, 5/6 ditambah 2/7. Pertama-tama dicek dulu penyebutnya. Penyebutnya tidak sama.
Berarti penyebutnya harus disamakan dulu. Apakah 6 bisa menjadi 7? Tidak bisa, karena 7 bukan kelipatan dari 6. Maka harus berapa penyebutnya? Kalau seperti ini, maka 6 dan 7 harus dicari kelipatannya dulu. Nanti kelipatan yang sama itulah yang akan kita jadikan penyebut. 6 kelipatannya adalah 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kelipatan dari 7 adalah 14, 21, 28, 35, 42. Stop. Ternyata sama di angka 42. Berarti penyebutnya akan kita ganti menjadi 42 semuanya. 6 supaya menjadi 42 harus dikalikan 7. Kalau tidak tahu, lihat di sini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti atasnya juga harus dikalikan 7 ya. 7 supaya menjadi 42 harus dikalikan 6. Bisa dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti atasnya juga harus dikalikan 6 ya. Nah, sekarang pembilangnya yang atas kita kalikan. 5 dikali 7. 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. 2 dikali 6. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang bisa ditambahkan karena penyebutnya sudah sama. 35 ditambah 12 hasilnya adalah 47. Jadi diperoleh hasil 47/42. Nah, kalau menjumlahkan pecahan, yang dijumlahkan cuma atas saja ya, cuma pembilangnya saja. Yang bawah penyebutnya tetap. Ternyata atas 47 lebih besar daripada bawahnya. Berarti tidak boleh seperti ini. Terus apa yang harus dilakukan? Maka 47/42 harus diubah menjadi pecahan campuran. Bagaimanakah caranya? Ini bisa dilihat di video kakak penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Baik, 47 kalau dibagi 42 dapatnya berapa? 47 kalau dibagi 42 dapatnya hanya 1, 42-nya. 1 tulis di sini. Ada sisanya. Sisanya yaitu adalah 5. 5 tulis di atas di pembilang. Penyebutnya adalah 42, sama yang pecahan biasanya. Jadi diperoleh hasil nomor 3 yaitu berupa pecahan campuran 15/42. Ini adalah pecahan campuran ya. Baik, kita kerjakan yang nomor 4. Nomor 4, 3/7 ditambah 1/2 ditambah 3/14. Penyebutnya coba dicek, tidak sama. Berarti pembilangnya tidak bisa langsung ditambahkan. Apakah 7 bisa dijadikan 14? Bisa. Apakah 2 bisa dijadikan 14? Bisa. Berarti penyebutnya kita ubah semuanya menjadi 14. Nah, 7 supaya menjadi 14 harus dikali 2. Berarti kalau bawahnya dikali 2, atasnya juga dikali 2. 2 supaya menjadi 14 harus dikali 7. Berarti kalau bawah dikali 7, atas juga harus dikalikan 7 ya. 14 supaya menjadi 14 tetap. Ini berarti tetap, sama saja dikalikan 1. Atas juga dikalikan 1 ya. Nah, sekarang kita kalikan pembilangnya. 3 dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 1 dikali 7. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. 3 dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan pada pembilangnya. Penyebutnya tidak usah ya. Penyebutnya tetap, tidak usah ditambahkan. 6 ditambah 7 ditambah 3. 6 ditambah 7 hasilnya adalah 13. 13 ditambah 3 hasilnya adalah
16. Jadi diperoleh hasil 16 per 14. Ternyata atas lebih besar daripada bawah. Berarti ini harus dijadikan pecahan campuran. Baik, 16 kalau dibagi 14 hasilnya adalah 1. Sisa berapa? Sisa 2. Jadi diperoleh pecahan campuran yaitu 1, 2 per 14. 14-nya penyebutnya sama ya dengan 16 per 14 tadi. Ternyata 2 angka yang genap, 14 juga angka yang genap. Berarti ini bisa disederhanakan. Mari kita sederhanakan. 2-nya dibagi 2, 14-nya juga dibagi 2. Satunya tetap ya. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Jadi diperoleh hasil dari nomor 4 pecahan campuran yang paling sederhana yaitu 1 per 7. Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk menjumlahkan pecahan biasa penyebut tidak sama? Ini perlu banyak-banyak latihan. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.